sakit. Oke, coba kita hening sejenak. Hah, ke arah sana. Ayo. Lu yakin, Dok? Ini jalan keluarnya? Awas lu ya kalau salah. Gua udah capek banget ini. Lu sih enak masih muda. Kita ikhtiar aja dulu, Pak. Daripada diem kan. Udah sih, Pak. Ikutin aja. Kita juga lagi sama-sama berjuang ini. Tahu lu kan bawel banget. Gue jajelin tikus juga lu. Iya, gua sih kagak doyan. Emang lu tuh habis 6 tusuk. Sialan lu. Nah, alhamdulillah. Itu kayaknya pintu keluarnya deh. Wah, iya bener Dok. Hebat lu Dok. Iya, gua juga hebat kali. Udah ayo, cepet. Udah gerah banget ini gue. Akhirnya kita bisa pulang. Dikunci nggak ya kira-kira pintu ini? Ya udah biar gua duluan dah yang keluar. Udah sesek banget ini napas gua. Diungkep di sini. Ya udah naik duluan Pak. Cepet akar. Gerah ini gue. Hati-hati Pak. Keras banget ini pintu. Dikunci kayaknya ini mah. Pakai tenaga kan? Lu gitu aja nggak kuat. Ya, banyak omong lu Molly. Sini bantuin gua ya. Bisa nggak Parungkan? Alhamdulillah kebuka juga ya Allah. Keras banget ini pintu. Cepet goblok naik. Panas di dalam. Akhirnya gue bisa menghirup udara segar. Berhenti! Sampai harus urusan dengan polisi lagi. Semakin seru. Karto sudah mulai keterlaluan dan benar. Benar telah melintasi batas. Kesabaran yang bisa gua. Toleransi sebagai seorang manusia. Bajingan gila itu mengira dia bisa mempermainkan nyawa teman-teman gua. Seolah mereka adalah binatang. Buruan yang tidak punya harga diri. Gua mendengar kabar bahwa Kona disemprot gas beracun oleh si gila itu sampai tubuhnya ambruk dan pingsan tidak berdaya di lantai. Semen yang dingin. Bayangan itu membuat dada gua sesak, bukan karena sisa gas yang berembus, melainkan karena rasa bersalah tidak bisa bertindak lebih cepat. Dan Robi disiksa secara biadab di dalam sana, tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun dari raut wajah Karto yang menjijikan itu. Seolah rintihan dan erangan kesakitan dari teman gua itu seolah menembus dinding, membakar sisa-sisa kewarasan yang gua punya. Matanya ditendang sampai bonyok sebelah hingga mengeluarkan darah segar yang merembes di sela-sela jarinya yang gemetar menahan perih. Karto benar-benar tidak menggunakan akal sehatnya lagi. Dia menyerang bagian vital dengan sepatu boot tebalnya tanpa ampun. Belum puas sampai di situ. Kakinya diinjak sampai kesakitan yang teramat sangat hingga terdengar bunyi gemertak tulang yang membuat bulu kuduk merinding ketakutan, jeritan histeris. Dari mulut, Robi pagi ini menjadi lonceng perang yang tidak bisa dihentikan lagi. Saat kejadian biadab itu berlangsung di dalam, gua dan Dot sebenarnya sedang berada di luar bangunan untuk mengecek gerbang bawah tanah itu, mencoba mencari akses alternatif untuk meredam kegilaan si Karto. Namun, begitu mendengar samar-samar siksaan dari dalam, gua tidak bisa lagi menahan diri. Pagi ini gua gak akan tinggal diam dan cuma berdiri terpaku di depan pintu besi luar yang terkunci rapat dari dalam ini. Persetan dengan taktik senyap
atau rencana matang. Mengetahui kawan sendiri dihancurkan, membuat kaki gua bergerak maju secara otomatis. Gua harus kasih pelajaran si Karto yang setimpal dengan setiap tetes darah dan air mata ketakutan yang sudah dia tebar di desa Maja ini. Pelajarannya akan membuatnya memohon ampun bersujud di bawah kaki gua sambil menangisi seluruh kelakuan bejatnya selama ini. Dia memang psikopat gila yang bangga dengan kapak besarnya dan segala trik licik untuk membingungkan serta menyiksa orang-orang tidak bersalah. Dia merasa menjadi raja di dalam benteng kegelapan. Ini karena belum pernah bertemu lawan sepadan yang bisa meruntuhkan kesombongannya. Tapi dia lupa dengan siapa dia sedang berurusan pagi ini di tempat terisolasi ini. Dia lupa kalau masa lalu gua tidak sebersih yang dia kira. Gua lebih psikopat dari dia. Kalau sudah menyangkut urusan melindungi harga diri dan keselamatan orang-orang yang ada di pihak gua hanya memakai kaos oblong tipis pagi ini, tanpa jaket atau pelindung apapun. Tapi hawa dingin luar ruangan langsung kalah oleh panasnya. Dendam yang membakar kulit gua. Otot-otot lengan gua menegang, siap meledakkan pukulan maut ke wajah si penjaga rumah gila itu. Gua menoleh sejenak ke arah Dot yang masih sibuk memeriksa engsel gerbang bawah tanah, memberi isyarat tegas agar dia tetap berada di posisi aman jika pertempuran terbuka nanti pecah. Ini adalah urusan gua sebagai pria dewasa, urusan penyelesaian darah yang harus gua tuntaskan dengan tangan kosong ini. Karto mengira gas beracun dan siksaan fisiknya bisa membuat semua orang bertekuk lutut dan memohon belas kasihan di hadapannya, seperti yang dia lakukan pada korban terdahulu. Dia salah besar. Tindakan biadabnya justru menjadi bahan bakar terbaik untuk memicu monster di dalam diri gua. Bangkit, gua melepaskan pegangan dari besi gerbang luar dan mulai bersiap mencari celah untuk mendobrak masuk secara paksa ke dalam lorong. Gua ingin Karto mendengar kedatangan gua. Gua ingin dia tahu bahwa malaikat mautnya sedang melangkah mendekat. Gila dibalas dengan gila, kejam dibalas dengan kekejaman yang berlipat ganda. Itulah prinsip hukum jalanan yang akan gua terapkan kepada si buronan bank itu pagi ini. Tidak akan ada negosiasi, tidak akan ada kata damai, sampai gua melihat tubuhnya terkapar, tidak berdaya. Tunggu gua di sana, Karto Biawak. Nikmati menit-menit terakhir. Kejayaan lu sebelum gua datang mematahkan kaki gila lu yang suka menginjak orang itu. Lu sudah salah memilih lawan bermain, dan pagi ini gua pastikan lu akan merasakan neraka dunia yang sesungguhnya di tangan gua. Ayo maju, bersiaplah lu bajingan psikopat jelek, karena gua akan menunjukkan kepada lu bagaimana cara kerja seorang psikopat yang sebenarnya ketika boundaries kesabarannya sudah dihancurkan total pagi ini.